Dari dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, kami ucapkan terima kasih dan syukur kami. Thank you Jesus. Kau ada di tempat ini dan memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terutama di tempat ini. We welcome you again and again upon this place, Lord. In Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Amen. Amen. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Happy Good Sunday everyone. Selamat datang di Revival Worship Church. Suatu kehormatan kita boleh bersama-sama dan terima kasih buat kehadirannya untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk membawa syukur kita kepada Tuhan. Saudara, sudah terlalu banyak yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dan kata-kata yang mungkin paling sederhana yaitu ketika kita menyembah Tuhan. Simple, sederhana, but so powerful. Saudara, kadang-kadang kita suka lupa untuk berterima kasih. Sehingga kadang-kadang kita bisa sangat berbahaya ketika semua kenyamanan, even mujizat, itu kemudian membawa Anda dan saya merasa biasa-biasa dengan Tuhan. Merasa bahwa life is ya biasa aja, saudara. Tapi ketika kita kembali datang untuk menyembah Tuhan, untuk mengucapkan syukur dan berkata, Lord thank you. Bahkan untuk hal yang terkecil yang Anda terima, yang saya terima, kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini saya ingin share tentang kehidupan yang menjadikan Tuhan everything, segalanya dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada pilihan yang paling terbesar, yang paling ekstrim dalam hidup ini selain kita menjadikan Dia segala-galanya. Saudara, orang akan menjadikan hidupnya menjadi center, pusat selama dia hidup. Itu bisa terjadi. Orang bisa menjadikan tujuannya, bahkan goalnya, pencapaian itu menjadi center. Itu bisa terjadi. Tapi saudara, yang kita selalu ingat bahwa kalau semuanya itu menjadi tujuan, nanti endingnya bukan lagi Yesus, bukan Tuhan yang menjadi segala-galanya, tetapi berpusat kepada hidup kita, berpusat kepada semua apa yang kita capai, yang kita rindukan. Dan Yesus tidak akan pernah mendapatkan bagian sedikit pun dalam hidup kita, saudara. Hari ini saya akan share bahwa biarkan Tuhan menjadi cukup dalam hidup kita. Saudara, menjadi cukup itu artinya bahwa ketika Yesus itu sudah ada dalam hidup kita, kita sudah merasa cukup, saudara ya. Nanti bagaimana Tuhan menambahkan yang lain itu lain. Tapi kita harus menjadi cukup dengan pribadi Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Dan itu yang dikatakan dalam Mazmur 23. Daud berkata apa? Bahwa Lord, the Lord is my shepherd. Ayat ini menjadi kekuatan dalam hidup saya. Saudara, memasuki tahun yang baru, diingatkan kembali bahwa Tuhan itu harus menjadi segala-galanya. Daud berkata, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Aku tidak akan pernah kurang apapun. Tidak ada yang perlu ditambahkan dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Dalam hidup kita saudara, kita bisa merasa bahwa oh saya rasa kurang ini, kurang ini, kurang ini. Betul. Tapi pernahkah saudara kehilangan sesuatu yang berharga dan kau merasa kayaknya ada yang kurang dalam hidup kita, saudara? Tadi pagi saya sebelum kesini, handphone saya yang biasa saya pakai itu kemudian saya lupa taruh di mana. Saudara, orang bisa kebingungan loh saudara, karena saya udah taruh ayat semuanya di situ. Dan itu mungkin untuk pekerjaan sehari-hari, kehidupan sehari-hari biasa kita memerlukan handphone. Betul saudara ya, kalau pada zaman dulu kita gak perlu handphone. Betul gak? Jadi kayaknya mau ketemu aja belum ada pager, tapi hidup bisa berjalan dengan biasa aja, berjalan dengan semestinya. Tapi kemudian handphone itu mengambil peran yang sangat penting dalam kehidupan orang pada zaman sekarang ini saudara. Sehingga ketika kehilangan handphone saya bingung. Saya pikir oh gak apa-apa lah, saya ke gereja tanpa handphone pun gak apa-apa. Tapi kemudian Tuhan mengingatkan,
begitu dalam hidup kita. Kadang kita tidak berdoa, kita tetap merasa tidak ada sesuatu yang hilang. Betul gak saudara? Tapi kita hilang handphone, itu kita bisa cari sampai di kolong-kolong. Saudara, saya sampai cari di tempat baju kotor, di kamar mandi, saya cari. Karena saya tahu ini penting banget. Pernah gak saudara ketika ingin datang kepada Tuhan, datang untuk berdoa, datang untuk menyembah Tuhan, datang untuk beribadah, datang untuk mencintai Tuhan, itu merupakan suatu keharusan, it a must. Kalau nggak ada itu kayaknya kita nggak bisa. Itu artinya bahwa Yesus itu menjadi everything, menjadi sangat penting dalam hidup kita. Tapi biasanya hari ini handphone atau sesuatu yang lain menggantikan posisi. Maka saudara, bukankah kadang-kadang hobi, semua yang kita ingini itu bisa menggantikan posisi Yesus tanpa kita sadari, saudara. Sehingga Yesus itu selalu tidak akan menjadi segala-galanya. Karena apa, saudara? Karena dia ternyata tidak cukup penting dalam hidup kita. Dan itu buktinya. Saudara, kalau kita pengen pembuktian, kita tidak mungkin bilang ke orang, oh ya saya mencintai Yesus, I love Jesus. Harus ada buktinya. Harus ada sesuatu yang kelihatan. Setuju, boleh katakan amin. Apakah ketika sesuatu diambil dari hidup kita, tapi engkau tetap berkata, engkau cukup Tuhan. Engkau lebih dari cukup. Saudara, hari-hari ini kita lihat di Amerika, di California, di Los Angeles. Dan ketika terjadi, saya telepon teman-teman yang di sana. Ada seorang teman saya yang dia tidur di mobil, wanita. Karena dia tidak bisa masuk ke rumah. Karena pohon yang besar itu tumbang di depan rumah. Saudara, dan tertutup jalan dan dia perempuan tidur di mobil. Dan Anda lihat ribuan orang kehilangan rumah, kehilangan harta. Saudara, mungkin asuransi bisa menggantikan sekalipun tidak penuh. Tetapi saudara, bukankah ada banyak barang-barang penting dalam rumah, harta mereka? Can you imagine? Itu tidak mudah. Kita perlu mendoakan. Ada banyak orang yang kaget tiba-tiba kehilangan segala-galanya. Bahkan bukan cuma handphone, tapi hal-hal yang penting dalam hidup mereka. Kita lihat di video oma-oma jalan sama opa-opa. Anda lihat kita di Indonesia terlalu nyaman, saudara. Dan kenyamanan itu sangat berbahaya. Sepakat, boleh katakan amin. Kenyamanan sangat berbahaya. Karena orang akan merasa dia baik-baik saja. Saya cukup, nggak perlu apapun yang saya kerjakan. Setiap bulan sudah cukup, semua sudah tersedia. Saudara, sehingga hidup tidak perlu ada sesuatu yang kita inginkan. Tapi Daud bilang lain, dia bilang, Lord, you are my shepherd. Engkau gembala yang baik. Engkau segala-galanya. Aku tidak perlu yang lain, hanya Engkau. Saudara, itu ekstrim sekali. Saudara, karena dia menjadikan Tuhan segalanya ketika belum ada mahkota. Ketika belum ada jabatan. Can you imagine? Dia katakan, wah Tuhan engkau gembala. Nah aku tidak akan pernah kurang. Gak kurang apapun. Saudara. Di awal tahun saya sempat sedikit beberapa waktu berhenti sosial media. Berhenti mungkin aktif. Dengan beberapa kadang-kadang bisa menggantikan waktu-waktu penting. Saudara ya. Tadi saya juga dalam ruangan ada ngerasa kayaknya perlu juga beberapa waktu untuk. Kan ada orang perlu untuk pekerjaan ya. Itu penting, harus saudara ya. Tapi ini mungkin secara personal. Karena mungkin saya dan suami kami gembala. Jadi saya pikir kayaknya sometimes andai kata pun even one day. Saya harus berhenti andai kata ya. Kan kita membagikan kabar baik. Tapi andai kata gitu. Itu harusnya tidak akan menjadi sesuatu yang besar. Oh iya, kayaknya kalau saya tidak hidup dengan sosial media, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Enggak, pada zaman dulu kita nggak ada handphone. Sekali-kali orang pegang handphone pasti itu orang kaya. Yang kayak batu bata itu saudara, pasti itu orang kaya. Kan kita zaman dulu belum adanya telepon umum, interlokal ke wartel. Zaman hari ini nggak ada wartel. Ya kan pada zaman dulu semua orang ngantri koin-koinan. Dan hidup berjalan biasa, nggak ada yang kurang. Tapi kemudian kehidupan menjadi sangat modern, bertumbuh. Semua pekerjaan ada dalam benda kecil ini. Tapi hati-hati, kalau ini menggantikan hubungan kita dalam keluarga, relationship kita, menggantikan jam-jam doa kita, menggantikan panggilan Anda, menggantikan hubungan relationship kita dengan Tuhan. Selesai, saudara. Harusnya kita tahu porsinya. Sehingga saya bilang kadang-kadang mau berhenti pun is okay. Kalau memang itu memang rencana Tuhan.
Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kita sendiri akan review. Apakah Yesus menjadi yang segala-galanya dalam hidup kita? Karena kalau menjadi segala-galanya harus ekstrim. Artinya apa? Tidak ada hal di depan yang kita lihat even baik pun. Lord, thank you for everything. Kau segala-galanya. Oh itu ekstrim sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin lagu. Saudaraku yang kekasih, ayat ini bilang, ada satu ayat yang saya ingin bagikan. Berkata seperti ini, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, dia bilang apa? Dia katakan seperti ini. Aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Jadi bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam keluarga, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, but dalam segala sesuatu, dan terutama dalam kehidupan kerohanian kita, saudara. Orang hari-hari ini kita bisa kelihatan hidup, belum tentu bisa aja mati, saudara, karena tidak ada kehidupan di dalam. Ini 2025, Tuhan ingatkan seperti Pastor Dave ingatkan minggu lalu, kalau kita bermain-main dengan kekristenan, selesai, saudara. Kekristenan di 2025, saudara lupakan old and new, 31 Desember dan tanggal 1, lupakan, sudah lewat. Dan itu hanya momen, hanya tanggal pergeseran. Tapi the real new year, kehidupan yang baru, yaitu kita start from now. Hidup yang nyata, berjalan bersama dengan Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Orang menantikan tahun baru, betul nggak salah. Menantikan pergantiannya, 3, 2, 1. Apakah hidup kita ada sesuatu yang baru, berubah? Apakah kita menjadikan Yesus lebih utama lagi, atau hanya sampai 31 old and new, selesai, saudara? Live, saudara, Anda bayangkan hidup itu nyata. Saya membayangkan ketika saya lihat ada orang-orang yang sedang dalam kesusahan, mereka sedang selesai party, selesai liburan, dan itu tidak berdosa. Mereka selesai bersama dengan keluarga, beristirahat setelah setahun bekerja, mungkin setahun pelayanan, saudara. Dan mereka ingin menikmati, tidak salah dan tidak mengurangi keselamatan, saudara. Tapi can you imagine, saya bayangkan mereka baru mau pulang rumah. Ada juga yang sedang mungkin liburan. Rumah mereka selesai, semua barang-barang mereka, mungkin hal-hal yang penting mereka. Can you imagine? Anda bisa bayangkan kita di tempat ini masih dalam keadaan yang utuh, gak kekurangan apapun. Seharusnya Yesus akan jauh lebih cukup menjadi segalanya dalam hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Setuju boleh katakan amin. Taruh dalam hati saya juga, saudara. Saya banyak, saudara, merenung. Saya banyak saudara ya, kita flashback semua. Tuhan terlalu hebat, terlalu luar biasa. Sudah banyak yang Dia buat. Setuju boleh katakan amin. Di Alkitab ini mencatat, saya lanjutkan lagi, dia bilang bahwa biar engkau sehat-sehat seperti jiwamu baik-baik saja. Dikatakan semoga engkau baik-baik saja, sehat-sehat saja. Itu dalam bahasa yang lain dikatakan prosper. Biar engkau jiwamu makmur, engkau baik. Saudara, artinya bahwa kita mengalami semua kebaikan Tuhan, semua anugerah Tuhan. Dan Dia ingin kita baik-baik saja dalam pengenalan kita, dalam iman kita. Saudara, karena tidak akan ada yang menjanjikan apa-apa. Hanya Yesus. Setuju boleh katakan amin? Hanya Yesus. Jadikan Dia segala-galanya, everything dalam hidup kita. Saudara, bagaimana caranya untuk kita menjadikan Dia segala-galanya? Ketergantungan kita kepada Tuhan. Seperti saya katakan di awal, kita tergantung dengan handphone karena pekerjaan. Bisakah kita menggantikan ketergantungan kita ini kepada Tuhan? Artinya kalau tidak ada Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini orang, oh ya saya nggak datang kepada Tuhan, nggak berdoa, bahkan nggak melakukan apapun, itu biasa kok, nggak apa-apa. Saudara, ada yang hilang dari hidup kita. Karena kenyamanan itu belum tentu membawa Anda mengalami hal-hal yang dahsyat yang Tuhan siapkan. Justru kenyamanan itu berbahaya. Karena kita seperti jalan semuanya baik, tapi kita tidak pernah tahu di depan apa yang Tuhan siapkan jauh lebih besar. Tapi Dia siapkan asal kita
mempersiapkan kapasitas juga. Setuju, boleh katakan amin. Ada kita memberikan mobil mewah kepada anak 5 tahun? Belum tentu. Pasti juga tidak. Sama, Tuhan mencari orang yang siap secara mental, secara spiritual, secara jiwa, secara keseluruhan untuk dia mencurahkan kuasanya, mencurahkan rahmatnya, mencurahkan penyediaannya di surga buat Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Yang kita lakukan bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Gantungkan hidup kita seolah-olah kita tidak bisa melakukan apapun jika tidak bersama dengan Tuhan. Addicted, ketergantungan itu akan menjadikan engkau, Tuhan engkau pusat, engkau segala-galanya. Aku hanya ingin mencari engkau. Aku hanya seumur hidup ingin mengejar engkau. Aku seumur hidup ingin menjadikan engkau segala-galanya. Tidak ada yang lain. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ketergantungan kita kepada Tuhan, itu yang Tuhan selalu suka, saudara. Karena kita tidak bisa buat apa-apa kalau Bapa tidak menyertai, kalau Bapa tidak jalan di depan. Saudara, teman kita Sister Della, barusan kemarin papanya dikuburkan. Papanya luar biasa. Kalau Anda pernah lihat Kongguan Biskuit, juga La Monde, beberapa yang lain, papanya yang fotografer. Saudara, di usia lanjut ya, 80-an. Setiap cucu-cucunya, anak-anaknya mau pergi, selalu didoakan oleh beliau. Sebelum COVID, beliau rajin sekali beribadah. Setelah itu kondisi kurang baik, jadi hanya di rumah. Tapi saudara bayangkan, orang yang sudah lanjut usia, ternyata secara spirit, dia tidak tua. Suji boleh katakan amin. Secara ingatan suka lupa, kata anak-anaknya. Tapi Anda bayangkan, tidak mungkin kalau dia salah, dia gak pernah lupa. Cucu-cucunya ke sekolah didoakan. Anda lihat, secara fisik boleh menurun, tapi orang yang kenal, yang bergantung hidupnya kepada Tuhan, umur boleh lanjut, tapi secara spirit dia masih sangat sadar bahwa dia bergantung kepada satu sumber, yaitu Yesus. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Suci boleh katakan amin. Anda bayangkan 80-an something masih bilang ke anak-anaknya jangan lupa ke gereja. Lah ini orang tua 80-an, kadang kita yang masih muda berkat banyak. Jangankan ke gereja saudara, Yesus itu jadi nomor sekian. Kalau ada deal-deal yang penting, kalau ada meeting-meeting yang penting, ibadah ke gereja atau mencari Tuhan jadi nomor sekian. Can you imagine? Ini 80 something saudara. Kenapa? Pengenalan dia, ketergantungan dia. Dia gak buat apa-apa. Beliau tidak pelayanan yang hebat, enggak. Tapi dalam kesulitan secara fisik, dia tidak tua. Beliau tidak lumpuh secara rohani. Can you imagine? Ini yang Tuhan ingatkan kepada saya. Sebab itu kalau saya melihat anak-anak cucunya disertai Tuhan, ditolong Tuhan. Karena ada orang tua yang menaburkan legacy sesuatu yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Saudara, karena saya percaya sekali itu. Mamanya juga pendoa syafaat. Dan tidak pernah ada berkat yang meleset. Sister Della katakan, puji Tuhan ya, Papa dipanggil di hari Kamis. Jadi Jumat boleh penghiburan. Dan Sabtu boleh 2 malam penghiburan. Dan Sabtu boleh dikuburkan. Jadi saya boleh pelayanan. Jadi Sister Della anaknya bisa pelayanan di hari Minggu. Saudara bayangkan, ini dalam kedukaan. Kita kadang suka lupa. Oh saya punya meeting, punya dinner, punya lunch. Oh dengan bestie. Saudara bayangkan, selalu ada prioritas. Saudara boleh katakan, kan pilihannya bisa di rumah nangis. Tapi pilihannya lain, saya bisa pelayanan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, cara kita memandang Tuhan, ketergantungan Anda kepada Tuhan. Andai dia belum buat mujizat, bolehkah Yesus menjadi segala-galanya? Suci boleh katakan amin. Andai dia tidak buka jalan, andai dia tidak sembuhkan, bisakah Yesus jadi segala-galanya? Andai Tuhan tidak angkat Anda tinggi, bisakah Yesus jadi segala-galanya? Dan kenyataannya orang-orang yang di California kehilangan semuanya. Tapi saya percaya ada anak-anak Tuhan di sana yang tetap menjadikan Yesus terutama dalam hidup mereka. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tidak akan pernah tergantikan. Saya ingin kita baca satu ayat
Ini yang Daud bilang, saudara, luar biasa. Dia waktu dalam keadaan jatuh, Daud pernah jatuh, tapi dia tidak pernah membelakangi Tuhan. Dia pernah dalam kelemahannya jatuh, saudara. Tapi yang luar biasa, di dalam keadaan yang sangat sulit, saudara, dia menjadikan Tuhan itu ketergantungan yang sangat luar biasa. Saudara, kalau Tuhan menemukan orang-orang seperti ini, yang menjadikan, Tuhan kalau bukan Engkau, aku tidak mampu Tuhan. Kalau bukan Engkau berjalan di depanku, aku takut Tuhan. Saudara, luar biasa. Saudara tahu saya untuk khotbah setiap minggu, ketergantungannya sangat luar biasa. Harus entah di jalan di mana, Lord, speak to me, bicara Tuhan, bicara Tuhan. Bolak-balik mau dimanapun ketika memang saya harus jatuh. Bukan karena saya udah bisa kemana-kemana ribuan orang di panggung mana ke luar negeri. No. Karena saya tahu untuk menyampaikan kabar baik kita harus terima dari Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dan masih ada gemeter untuk setiap pelayanan. Bukan karena udah biasa nyanyi. No. Dan itu teman-teman tahu, anak saya tahu. Saya tanya gimana ya, nanti gimana. Saya tanya karena saya tahu ketergantungan saya kepada Tuhan ini bukan performance. Ini bukan kita tampil, no. Tuhan jadi saksi, saudara. Can you imagine? Saudara, sehingga bukan karena ya ada undangan, bukan. Sampai hari pun saya pun dari tadi di dalam saya merenung, udah berlutut, udah nangis Tuhan. Saya bicara Tuhan, supaya saya bisa sampaikan isi hati Tuhan. Daud bilang apa, saudara? Dia katakan bahwa Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Ini ketika dia jatuh. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ketika dia jatuh, dia tidak bilang, tolong kerajaan aku, tolong jaga Tuhan. Jangan sampai aku gak jadi lagi raja. Enggak. Tapi dia bilang, jangan ambil sesuatu yang berharga daripadaku. Karena dia tahu dia akan selesai. Kita bisa buat salah. Kita bisa melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Karena Tuhan maha baik. Setuju boleh katakan amin. Kembali lagi kepada Tuhan dan bilang, Tuhan ampuni. Tapi aku mau Engkau. I just want to Jesus dalam hidupku. Hanya aku ingin Engkau. Tidak ada yang lain. Dia bilang jangan buang aku. Artinya bukan kerajaan, bukan jabatan, bukan apa kata orang. Tapi aku tidak akan kehilangan essence utama dalam hidupku, Engkau. Berapa di antara saya rindu memiliki satu pandangan bahwa Yesus itu jangan sampai hilang dalam hidup kita. Kita boleh gak punya banyak. Anda boleh gak punya banyak. Tapi kalau kita taruh dalam hati, when you have Jesus, Anda punya Yesus, Anda punya segala-galanya. Engkau akan berani berkata, aku cukup Tuhan sampai hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Nanti soal yang lain, Alkitab catat apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Bahkan the next, dia bilang apa yang Anda tidak cari. Ayat selanjutnya kata orang-orang mencari ini. Bangsa-bangsa yang tidak takut Tuhan cari ini. Anda tidak cari ini, Tuhan berikan kepada orang yang menjadikan dia ketergantungan hidup kita. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan di tempat ini saya bangga. Banyak anak-anak di tempat ini yang melayani, saudara. Di bagian kedua ada yang melayani. Kecil-kecil udah pegang video, sudah ada 2 orang anak kecil. Kerinduannya luar biasa. Sehingga kalau tidak ada orang dewasa, anak kecil Tuhan bisa pakai. Setuju boleh katakan amin. Kadang kita tidak tersedia dengan Tuhan. Pelayanan yuk. Aduh gak bisa. Ada lunch. Aduh gak bisa saudara. Tuhan bisa pakai siapapun. Setuju boleh katakan amin. Saya terharu, saya bilang banyak anak-anak di tempat ini saudara. Mamanya kena cancer. Mereka tetap melayani. Papanya meninggal. Selesai semua penguburan dengan capeknya. Tetap ingin menyembah Tuhan. Can you imagine? Itu paradigma, cara pandang yang tidak terjadi satu malam. Saya ingat waktu papa saya meninggal, sama. Papa saya meninggal tapi saya ada tanggung jawab. Saudara ada acara dan saya harus latihan. Pulang dari kuburan, saya hamil hamil besar. Hamil besar pulang dari kuburan, mestinya saya capek. Saudara, tapi saya langsung sore itu dari kuburan latihan. Karena saya tahu bahwa
tanggung jawab kita kepada Tuhan itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Setuju, boleh katakan amin? Jadi ketergantungan dan cara kita memperlakukan Tuhan itu akan membuat surga tidak pernah tahan. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tadi malam kami mengunjungi salah satu jemaat kami yang mungkin Anda jarang lihat ya. Karena memang sempat sakit. Hampir 3 bulan sakit. Dan 1 bulan lebih, hampir 2 bulan koma. Bukan sakit biasa, koma. Saudara, saya dan suami kami mendoakan waktu masih di Jakarta. Dan dibawa ke luar negeri anak-anaknya. Gak berhenti video call, nangis. Sudah gak tahu mau ngomong apa. Masuk ICU, no respon semuanya. Jadi setiap dokter mau panggil, mereka udah ketakutan bilang tekanan darah turun, semua turun, ini turun. Mereka sudah takut apa yang akan disampaikan. Dokter bilang kayaknya sudah mesti kayak ngomong itunya ikhtiar. Sudah mesti rilis. Saudara, tapi terlalu video call Pastor David, biar mau tengah malam jam 2 doa, video call Pastor, Papa lagi dalam keadaan yang kurang baik, doa, nangis, luar biasa. Saudara, saya tahu bahwa anak-anaknya itu berdoa. Mereka ada 2 saudara, jadi suami istri saling ganti jaga doa, sembah Tuhan, doa, ketergantungan kepada Tuhan. Anda bayangkan suatu waktu ketika saya pergi kemarin di Pineng, saudara, dan kemudian bertemu, beliau ngomong normal, sehat, dalam pemulihan, dari koma. Mulai kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, ketergantungan Anda akan membawa cara pandang yang benar. Bahwa Yesus tidak pernah salah, Yesus itu selalu cukup. Mungkin secara keuangan kadang Tuhan bawa kita ke momen-momen yang tidak mampu kita lihat. Tuhan bisa tolong kita gak? Tuhan bisa adakan gak? Tuhan bisa buka jalan gak keuangan kita? Anak-anak kita, pekerjaan kita, pergumulan kita, bisa gak? Dia lebih dari hebat. Dia sanggup buka pintu yang orang lain tidak bisa buka. Yang sepakat boleh katakan amin. Dia hanya ingin kita menjadikan dia segala-galanya. Suci boleh katakan amin. Dan kau akan melihat janji Allah digenapi dengan cara-cara yang tidak pernah engkau pikirkan. Saudara, hari ini masih dalam suasana tahun baru. Jadikan dia segala-galanya. Dan engkau akan melihat ada banyak hal yang akan Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Ya setuju? Boleh katakan amin. Ada lagu yang Daud bilang apa? Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Ini seorang raja loh. Can you imagine? Hatiku tak tahan menunggumu. Harusnya dia latih perang, tapi dia bilang, aku kangen, rindu. Bagai padang gersang menanti datangnya. Dia perlu Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Saudara bayangkan, domba itu adalah salah satu hewan yang bodoh. Sebab itu perlu gembala. Domba itu kalau dia lihat bayang-bayang, misalnya mataharinya ada pohon yang menaungi sehingga mataharinya tidak full. Domba itu akan ketakutan karena dia lihat bayang-bayang. Karena dalam pandangannya dia yang sempit, dia akan berpikir ini bahaya. Karena kalau dia sulit untuk jalan di waktu malam. Jadi dia akan berpikir, aduh ini udah malam. Jadi dia akan beroperasi, bergerak dalam ketakutan. Padahal cuman bayang, even di siang hari. Karena dia takut kegelapan. Berapa di antara kita? Kalau kita menjadikan Yesus yang akan menuntun hidup kita. Even di the darkest night, di tengah malam yang gelap. Engkau akan dituntun oleh Tuhan. Engkau akan dikuatkan oleh Tuhan. Engkau akan dibawa kepada jalan-jalannya yang penuh dengan terang, cahaya. Dia katakan seperti rembang tengah hari. Karena engkau menjadikan dia gembalanya, Bu. Engkau menjadikan dia yang menuntun. Di depan boleh gelap,
Tapi kalau ada tangan Tuhan yang menjadi gembala, yang menuntun hidup kita, engkau akan lihat tidak akan pernah terjatuh, tidak akan pernah salah jalan, tidak akan pernah salah jurusan. Yang setuju boleh katakan amin. Engkau akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Yang percaya boleh katakan amin. Dari satu mujizat, satu kebaikan Tuhan kepada kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah habis. Saya undang tim Prince Worship bersama, boleh sama-sama. Bapak Ibu Saudara,